Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Larangan Berburuk Sangka. Hadirin yang saya hormati, saudaraku yang berbahagia, apakah kalian tahu apa itu buruk sangka? Pasti sudah tidak asing lagi kalian mendengar kata buruk sangka. Buruk sangka adalah meyakini suatu keburukan dalam diri orang lain tanpa memiliki alasan atau dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah prasangka yang sangat diharamkan. Apalagi orang yang diburuk sangka itu adalah orang yang memiliki kepribadian yang baik. Banyak orang-orang yang bertanya kepada ustadz ataupun ustadzah, "Ustadzah, apakah sedikit berburuk sangka itu dibolehkan?" Jawabannya yaitu boleh apabila berburuk sangka kepada muslim yang jelas-jelas melakukan keburukan. Berburuk sangka itu ada dua macam, yaitu dilarang oleh Allah. Yang dilarang yaitu berburuk sangka kepada kaum muslimin secara umum, apalagi kepada yang bertakwa. Disukai oleh Allah yaitu suudzon kepada permusuhan kepada kita, di mana harus suudzon karena khawatir. Dan pembicaraan biasanya mempunyai permainan sandiwara dalam pergaulan atau komunikasi sehari-hari. Supaya di pergaulan atau komunikasi itu tidak menimbulkan fitnah atau sesuatu yang tidak baik, maka kita harus lebih berhati-hati lagi dalam mengucapkan sesuatu kalimat. Karena dari kalimat yang tidak baik itu seseorang dapat memahami apa yang kita bicarakan. Contohnya nih, ketika ada orang yang tiba-tiba menjadi kaya, seringkali pikiran kita itu gatal untuk menuduh orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika menjadi kaya. Jadi, saudaraku sekalian, kita tidak boleh terpancing dengan apa yang diomongkan atau dibicarakan oleh teman kita yang tidak benar. Seringkali manusia menyandarkan tindakan pada prasangka-prasangka yang dimilikinya, padahal prasangka itu, terutama prasangka buruk, berasal dari setan. Dari prasangka ini akan tersalut beragam dosa dan menumbuhkan aktivitas ghibah, benci, bersikap provokatif. Kita sebagai manusia wajib bisa menjaga lisan dan perkataan yang menimbulkan fitnah. Namun, seorang membiasakan berkata buruk terhadap orang lain dan terjadilah perkelahian. Kita harus bisa menghindari dari kata-kata atau kalimat yang menimbulkan fitnah dalam pembicaraan kita. Kita ini juga harus menghilangkan rasa buruk sangka terhadap orang lain juga. Adapun riwayat hadis yang berkata, "Iyyakum wadonna fa innad-dhanna akdzabul hadits," yang artinya janganlah kamu berburuk sangka karena berburuk sangka itu ialah sedusta-dusta percakapan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, "Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan berprasangka yang baik, dan hendaknya engkau selalu membawa perkataan itu kepada prasangka-prasangka yang baik." Hadirin sekalian yang saya hormati, sangat begitu jeleknya berburuk sangka kepada orang lain. Maka kita harus bisa berhati-hati. Teman menjadi lawan bila teman kita tersebut kita sangka melakukan yang tidak baik, padahal dia adalah orang yang sangat baik. Biasanya orang yang suka berburuk sangka itu mempunyai dendam kepada orang tersebut. Padahal nih, orang yang melakukan dendam kepada orang lain itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mengumpamakan orang yang mencari-cari kesalahan orang lain dan bersikap seperti itu karena laksana manusia yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jangankan mati,
Jangankan makan, membayangkan saja dirasakan sudah menjijikan. Kita mengulang pembahasan yang di atas lagi. Sudah menjadi kebiasaan manusia mencari kesalahan orang lain, mencari berita yang tidak pernah benar. Tidak ada yang membayarnya, namun masih banyak yang rela memantau tiap kesalahan orang lain. Buruk sangka kepada orang yang tidak berhak untuk kita berburuk sangkai kepadanya merupakan perkara yang dilarang dan termasuk dosa. Karena di dalam buruk sangka itu terdapat padanya jenis tuduhan kepada seorang muslim yang tidak melakukan perbuatan yang tidak melakukan hal yang ia sangkai. Tersebut di dalam Al-Quran buruk sangka adalah dosa. Seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadhanni itsmun wa la tajassasu. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan prasangka, karena sebagai tindakan berprasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Dalam ayat ini juga terdapat larangan berbuat tajasus. Nih, apa sih itu tajasus? Tajasus adalah mencari-cari kesalahan atau kejelekan kepada orang lain, yang biasanya merupakan efek dari prasangka buruk. Tajasus juga termasuk salah satu dari cabang kemunafikan, sebagaimana berbaik sangka keimanan. Sesungguhnya Allah meminta hambanya untuk menjauhi perbuatan buruk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Karena berprasangka adalah perbuatan yang sangat dosa. Imam Al-Ghazali menyebutkan penyebab keharaman berburuk sangka. Menurutnya, rahasia setiap orang hanya diketahui oleh Allah yang Maha Tahu, yang gaib, sehingga kamu tidak boleh berburuk sangka dalam hatimu, kecuali ada penglihatan jelas secara muksyafah yang tidak mungkin ditakwil. Ayat dan hadis yang dijelaskan di atas itu memberikan penjelasan tentang buruk tindakan berprasangka kepada orang lain. Berprasangka buruk sangatlah mudah muncul dalam kalimat ataupun pikiran dan perbuatan kita. Buruk sangka yaitu wujud dari niat buruk dan pikiran yang jahat. Seseorang yang berprasangka buruk akan datang tanpa menyertakan bukti-bukti yang jelas. Apa sih bahayanya dari berprasangka buruk? Ada 4 bahayanya buruk prasangka, yaitu susah mendapat teman, susah mempercayai orang lain, curiga terus-menerus dengan orang lain, curiga kepada sesama manusia. Itu adalah prasangka yang paling sering terjadi oleh manusia. Hal ini juga menyebabkan putusnya tali silaturahmi antara sesama umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru bi ni'matillahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alfa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Yang artinya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Mereka pusing atau bingung sendiri, adapun bahayanya sifat buruk sangka dalam hubungannya dengan orang lain. Sifat buruk sangka itu sebenarnya akan melahirkan suatu sikap yang memandang bahwa orang lain itu selalu salah ataupun selalu tidak benar. Apa sih yang diraih oleh orang lain dipandangkan diraih dengan cara yang tidak benar? Sikap ini muncul karena adanya anggapan bahwa dirinya yang baik dan orang yang lebih daripadanya. Ada 4 ciri berburuk sangka dalam pergaulan seseorang yang tidak secara langsung mengetahui atau melibatkan sebuah fakta. Biasanya orang ini hanya mengetahui dari kabar yang ia dengar sekilas dan tidak ada kebenaran sama sekali. Hadirin yang saya hormati, adapun cara mengatasi prasangka buruk yaitu berbanyak ibadah dan tawakal kepada Allah. Salah satu itu cara untuk mengatasi prasangka buruk. Dengan beribadah dan tawakal kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan melupakan segala hal buruk. Bersibuklah diri dengan hal-hal yang positif. Kita harus bisa menghindari prasangka buruk dengan hal-hal yang
menguntungkan Anda dan yang tidak pasti merugikan orang lain. Jauhi orang-orang yang dapat mempengaruhi Anda menuju hal yang negatif. Kita harus menjauhi orang yang berdampak negatif agar membantu diri kita itu menjauhi prasangka-prasangka buruk. Bukan berarti itu kita harus menjauhi teman atau saudara kita, tetapi renungkan coba apabila Anda terus-menerus bergaul dengan mereka yang suka berburuk sangka. Sebagai umat muslim yang memiliki ikatan persaudaraan, kita harusnya juga bisa dong menjaga satu sama lain dengan menutup rapat aibnya. Berusahalah supaya tidak ada yang orang lain yang mengetahuinya. Kita itu diwajibkan menyuruh berbuat yang baik atau ma'ruf ketika melihat orang-orang meninggalkan dan menyalahkan orang yang melakukan kemungkaran. Seorang beriman yang bertakwa tidak akan berkata sembarangan dan tidak mengatakan selain kebenaran. Dalam situasi seperti itu, maka siapa coba yang rugi? Tiada lain dan tiada bukan yang rugi adalah kita sendiri. Kita rugi karena tergantungan ketenangan kita, dan kita bertambah rugi lagi karena buruk sangka mendatangkan dosa pada kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Sahabatku sekalian, semoga kita dijauhkan Allah dari sifat buruk sangka itu dan menunjukkan kita kepada sikap yang baik atau berpikir positif. Amin. Bagaimanapun apa yang saya sampaikan itu pastinya tidak selalu benar, tetapi saya harapkan yang saya sampaikan itu berguna bagi kita semua. Sehingga saja pidato dari saya berterima kasih kepada saudara atau saudari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.